Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, dalam perjalanan hidup kita tak jarang dihadapkan pada badai dan gelombang dan kesulitan. Saat itulah pengharapan menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak terombang-ambing oleh keputusasaan. Pengharapan bukanlah sekedar angan-angan kosong, melainkan keyakinan teguh akan adanya kebaikan, pertolongan dan masa depan yang lebih baik. Meskipun saat ini kegelapan tampak pekat. Demikianlah Yesaya yang menyerukan pengharapan kepada bangsa Israel yang pada saat itu terbuang ke Babel. Ia menyampaikan bahwa akan datang masa penghukuman bagi Israel dan Yehuda karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Adapun bentuk penghukuman terhadap bangsa Israel dan Yehuda adalah mereka akan dikalahkan sampai hancur secara total oleh bangsa-bangsa lain yang kuat dan gagah serta penuh kesombongan. Sobat Kairos, di tengah-tengah kehancuran, kesesakan, penindasan dan penghukuman berat yang dialami oleh umat Tuhan, ada sebuah janji pengharapan dan pemulihan bahwa Tuhan akan menjadi sang pembebas yang akan mengalahkan semua musuh dari umatnya dan akan menghibur umatnya yang telah menderita. Bahkan lebih dari itu, nubuatan ini juga berbicara tentang masa yang akan datang bahwa keselamatan bagi bangsa-bangsa akan digenapi melalui kedatangan Kristus. Segala bangsa akan bersorak-sorak dan bersukacita, sebab segala kesedihan, kesusahan, dan kematian telah ditiadakan oleh Dia. Bagi umat yang setia dan selalu menanti-nantikan Dia akan menikmati penggenapan janji Allah tersebut. Sobat Kairos, dalam kehidupan yang sesak dengan berbagai masalah, keyakinan kita akan kebaikan Allah acap kali menjadi goyah. Masalah, pergumulan, sakit penyakit, dan kepedihan seringkali kita anggap sebagai musuh yang mengacaukan kehidupan kita. Sesungguhnya, Kristus telah mengalahkan segala macam bentuk penderitaan, dan dunia ini dan Ia sendiri akan turun tangan untuk melepaskan dan menyelamatkan setiap umatnya yang dengan setia tekun menanti-nantikan kedatangannya. Bila kita mendapatkan ganjaran akibat dosa dan perbuatan kita, itu menjadi langkah awal bagi pemurnian Tuhan atas hidup kita. Sobat Kairos, renungan ini mengingatkan kita juga, sebagaimana Yesaya menaikkan pujian dan disampaikan saat bangsanya masih berada pada masa yang sulit dan penuh ancaman dari bangsa-bangsa lain, tentulah ini menjadi hal yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin memuji Tuhan sedang dalam kesakitan, menderita? Justru yang ada, manusia acap sekali menjauh dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Namun ada pembelajaran penting yang mengubah cara pandang kita. Pujian bukanlah reaksi terhadap situasi yang sedang baik, melainkan sebuah tindakan iman yang kuat. Pujian seharusnya tidak hanya keluar saat kita merasa bahagia, tetapi juga saat kita berada dalam pencobaan atau bahkan kita dimurnikan Tuhan melalui penghukuman atas dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun manusia yang terluput dari hukumannya. Namun kasih-Nya jauh sempurna untuk mengampuni kita. Maka pujilah Dia atas keadilan-Nya. Memuji Tuhan di tengah kesulitan adalah pengakuan bahwa kita percaya Dia masih berkuasa bahkan ketika keadaan tidak menguntungkan. Marilah untuk memuji Tuhan hari ini. Bukan hanya untuk berkat yang kamu terima, tetapi juga untuk iman yang kamu miliki di tengah tantangan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati.